Maki Zenin, salah satu karakter yang dapat dijadikan contoh untuk tidak menyerah. Sejak kecil, Maki sudah memiliki tantangan yang besar. Banyak sekali kondisi yang tidak ia inginkan, ia harus menanganinya tanpa rasa sedih ataupun kasihan. Mau tidak mau, ia harus merasakan bagaimana rasanya untuk tertahan oleh Heavenly Restriction, tidak memiliki curse energy, sampai dianggap sebagai manusia terkutuk untuk klannya. Meskipun ia memiliki adik yang bernama Mai Zenin, Maki harus menjadi sosok yang bisa dapat diandalkan bagi Mai. Namun di balik itu kita tahu sebetapa beratnya untuk menjadi sebuah fondasi yang tidak boleh retak. Sekeras apa latihan yang Maki harus lakukan untuk tetap menjadi fondasi yang tidak retak itu. Terkadang hasil dari usaha yang kita lakukan tidak seindah dengan apa yang kita inginkan. Memang usaha tersebut akan menghasilkan sesuatu, namun terkadang ekspektasi jauh lebih indah daripada realita. Meskipun begitu, ia tetap rela untuk tetap latihan dengan keras, karena ia hanya punya satu tujuan, yaitu menghancurkan klannya sendiri. Tujuan tersebut membantu Maki untuk berlatih secara terus-menerus tanpa rasa kelelahan. Secara tidak langsung, latihan tersebut dapat membawanya sampai kekuatan yang setara dengan non-sorcerer terkuat yang kita ketahui, yaitu Toji Fushiguro. Dari karakter Maki Zenin ini, kita bisa belajar bahwa meskipun ekspektasi sangat jauh dari pahitnya realita, pasti ada suatu hal baik yang bisa terjadi jika kita tetap melakukan hal yang kita anggap baik. Karena pada dasarnya, semua hal yang kita lakukan pada level terkecil apapun dapat menghasilkan sesuatu pada suatu hal. Selain itu, kita juga dapat belajar kalau sebenarnya kita bisa menghancurkan stereotipe yang buruk dari diri kita, dengan syarat kita mau berhadapan dengan konsekuensinya. Seperti Maki Zenin yang membuktikan kalau stereotipe bahwa menjadi orang yang setara dengan Toji bukanlah hal yang mustahil. Meskipun ada konsekuensinya, yaitu nyawanya Mai yang harus ditukar dengan kekuatan tersebut, yang mengakibatkan si Maki Zenin ini akhirnya membuka Heavenly Restriction tersebut dan bisa merasakan kebebasan untuk pertama kalinya. Selain itu, terkadang kita bertanya kepada diri kita, kenapa sih kita nggak gini gitu? Kenapa nggak gitu? Kenapa nggak punya ini? Kenapa nggak punya itu? Dari karakter Maki Zenin ini, mungkin kita dapat menjawab pertanyaan itu dengan sebuah pertanyaan lagi. Apakah mungkin kita tidak diberikan hal tersebut karena kita belum siap dengan konsekuensinya? Apakah mungkin kita belum siap dengan akibat yang diakibatkan oleh suatu hal yang kita inginkan? Atau mungkin sesimpel kita emang belum layak untuk menjadi hal atau mendapatkan suatu hal tersebut gitu. Tapi selain itu, ada hal juga yang membuat gue bertanya lagi dari karakter Maki Zenin ini. Apakah Maki akan menghilangkan sifat manusianya karena kekuatan yang setara dengan Toji ini? Apakah Maki Zenin dapat melawan Sukuna dan memberi pertarungan yang setara dengannya? Jika iya, apakah Maki akan mengorbankan kemanusiaannya demi mendapatkan judul yang terkuat atau mendapatkan kekuatan tambahan untuk akhirnya melawan Sukuna dengan setara? Terima kasih telah mendengarkan podcast yang pendek ini. Semoga bermanfaat. Ciao.